Ada ya. Ini nggak mulai-mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tema awal malam ini itu saya mengambil subtema dari sebuah buku, Aku Beriman Maka Aku Bertanya. Oke. Bertanya. Ini terjemahan dari bahasa Inggris, Losing My Religion, A Call for Help, karangan Jeffrey Lang, profesor dari Amerika. Jadi awalnya beliau itu seorang ateis, mencari agama selain Islam, karena awalnya dia itu terdoktrin bahwa Islam itu teroris dan sebagainya. Dia mempelajari selain Islam, tapi dia tidak menemukan apa yang dia cari. Terus akhirnya dia ketemu dengan orang Islam yang akhlaknya sangat bagus. Akhirnya dia tertarik untuk mempelajari Islam. Terus akhirnya dia diberi Al-Quran. Akhirnya dia mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Dia membaca surat Al-Fatihah. Terus habis itu surat Al-Baqarah. Dia terperangah di ayat 2. Apa di situ ayatnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pertanyaannya, dari Bapak Ibu ini ada yang bisa menghubungkan Al-Baqarah ayat 2 itu dengan Al-Fatihah enggak? Bagian dari Al-Fatihah. Pas? Bagian yang mana? Di bagian ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Seolah-olah dia kan meminta, padahal saat itu dia membaca kan. Terus ketika dia melanjutkan di ayat yang kedua, di surat kedua, ayat kedua, dzalikal kitab. Ini loh petunjuk itu. Tidak usah nyari petunjuk di mana-mana. Jadi ketika minta petunjuk di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, terus dilanjutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini loh petunjuk yang kamu minta itu. Terus di bukunya itu, di terjemahannya, apakah Al-Quran sedang berbicara kepadaku? Nah, dia membuat sub seperti itu. Jadi seolah-olah kan waktu dia membaca surat Al-Fatihah, dia minta petunjuk, ya kan? Terus akhirnya di Al-Baqarah ayat 2 dijawab oleh Allah, ini petunjuk yang kamu minta. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Frederick Denny berkata, Al-Quran itu yang disimpulkan oleh Jeffrey Lang itu, awalnya dia beranggapan bahwa yang menulis ini adalah Nabi Muhammad. Dia mengakui sangat cerdas sekali ini yang menulis ini, karena dia bisa menangkap apa yang saya pikirkan, terus akhirnya dijawab di ayat setelahnya. Frederick Denny berkata, Al-Quran ini mampu membaca pikiran pembacanya, sehingga ayat setelahnya itu bisa menjadi jawaban atas pertanyaan dari ayat yang sebelumnya dibaca. Nah, jadi dia mengatakan bahwa aku mulai mengagumi kecerdasan penulisnya. Aku sangat terkesan dengan kecerdasan yang
sangat dahsyat. Seolah-olah Al-Quran sedang berbicara kepadaku. Nah, itulah kalau kita memahami apa yang kita baca. Gitu? Nah, kalau misal gini, ada orang bule ke Jawa misalnya. Terus di situ ada sungai. Di samping sungai itu ada tulisan awas enek boyo. Artinya apa? Awas ada buaya. Bule itu tahu nggak? Dia membaca tapi tidak tahu maksudnya. Iya. Orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak paham, yang saya khawatirkan seperti itu. Apa? Kalau sesat itu dalam pemahaman, takutnya Al-Quran itu memberikan nasihat-nasihat yang mutiara-mutiara indah, tapi dia hanya membaca, tidak memahami, tidak mengerti. Untuk itu Rasulullah pernah bersabda yang diabadikan oleh Al-Quran, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro. Oke. Bentar. Hadzal qur'ana mahjuro. Dibuka surat Al-Furqan surat ke ayat 30. Al-Furqan surat ke-25 ayat 30, halaman 362. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata, siapa yang berkata? Ar-Rasulu, seorang rasul. Di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal qur'ana, Quran ini mahjuron. Apa mahjuron? Mahjuron itu terambil dari kata 30. Mahjuron itu apa? Mengikuti pola makulun, mahjurun, sama enggak? Berarti kalau isim maf'ul fi'il madinah hajaro, yang melahirkan kata-kata hijrah, ditinggalkan. Tapi di sini tidak diperdulikan. Jadi kaum Rasulullah ya, yang membaca Al-Quran tetapi tidak peduli maknanya, lah itu sudah apa istilahnya itu? Istilah orang Jawa sih wadul. Wadul itu apa? Itu loh, ya mungkin curhat, tapi lebih ke apa ya? Itu kaumku itu banyak tidak memperdulikan Al-Quran. Istilahnya apa itu? Ya mungkin curhat lah ya bahasa gampangnya. Hanya membaca tapi mencuekin lah istilahnya. Jadi membaca, kita harus yakin membaca Al-Quran itu mendapat pahala. Tetapi jangan sampai kita termasuk orang yang tidak memperdulikan Al-Quran itu gitu. Ya, tidak peduli gitu. Kita niatkan, kita belajar bahasa Arab ini, ya upaya kita untuk memahami Al-Quran gitu. Itu Rasulullah sendiri zaman dulu. Padahal orang Arab seharusnya paham nggak bahasa Arab? Tahu kan? Tapi bukan masalah tahu atau tidak tahu. Mereka memahaminya enggak? Mereka mengamalkannya enggak? Kalau sampai Rasulullah curhat dengan ini, berarti
waktu zaman Rasulullah sudah ada kejadiannya enggak? Sudah ada. Yaitu kaumnya yang tidak memperdulikan isi Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Ya, jadi mulailah kita untuk memahami Al-Quran, apa yang kita baca. Jadi tidak kuantitasnya saja gitu kan, akan tetapi kualitas pemaknaan apa yang kita baca. Oke. Ada pertanyaan? Memahami makna halus. Jadi gini, oke, pertanyaannya sangat bagus. Jadi Al-Quran itu ada makna tersurat yang kita sudah tahu maksudnya, dan ada makna tersirat. Contoh gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna tersurat kan, kalian diwajibkan puasa. Oke. Ada makna tersirat. Contoh makna tersirat itu ada di contoh makna tersiratnya ini. Dibuka surat Toha ayat 17. Halaman 313. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'ashaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Apa makna yang bisa diambil dari ayat ini? Ini maknanya tersirat. Atau makna halus? Pas? Kayaknya saya pernah bahas ini. Ayat 17, 18. Bu Samsia, apa makna tersirat yang bisa diambil dari pesan ayat ini? Dua ayat ini. Pas. Oke. Ya. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang dicintai, pingin lama-lama atau cepat-cepat? Lama-lama. Allah bertanya kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Jawabannya seharusnya apa? Tongkat aja. Tapi kan Nabi Musa qala hiya 'ashaya, ini tongkatku, atawakkau 'alaiha, aku bertumpu atasnya, wa ahussu biha 'ala ghanami, aku memukul dengan tongkat itu untuk keperluan kambingku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku punya banyak maksud yang lain. Kan Allah enggak tanya fungsi tongkatmu itu untuk apa. Itu bukti kecintaan Nabi Musa ketika dia berdialog dengan Allah. Enggak mau cepet-cepet. Kan aslinya cukup Allah ya asoi, ini tongkatku. Kan cuma nanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang
Kenapa? Iya, karena suka itu akhirnya memperpanjang dialognya gitu. Kalau orang nggak suka, misalnya ibu-ibu ya, kalau ketemu mau ke pasar gitu, ketemu sama orang yang nggak suka, kemana bu? Pasar. Beli apa? Bawang gitu kan. Nah, itu kalau nggak cocok orangnya. Kalau cocok, wah itu yang nggak ditanya pun bisa dijawab kan gitu. Kalau cocok kan gitu. Nah, kembali lagi. Nah, ini salah satu makna tersirat Pak ya. Saya pernah bertanya, Nabi Musa itu nabi yang spesial menurut saya. Ya, kalau peristiwa Isra Mi'raj kan tawar menawar dengan Rasulullah kan, ya sama Allah kan tetap dikasih gitu kan. Nah, saya pernah bertanya, apa yang menjadikan Nabi Musa salah satu nabi yang istimewa? Nah, mungkin salah satunya kecintaan Nabi Musa kepada Allah. Nah, itu bisa dimaknai dari percakapannya ini. Kan. Jadi memang dalam balaghah atau sastra Arab itu penyampaian suatu hal itu ada yang presisi, gitu. Maunya 2 ya dikasih 2, ada yang maunya 2 dikasih 1, gitu. Ada yang maunya 2 dikasih 10, kan itu. Nah, jadi memang ada pola-polanya. Nah, ini kalau misal memperpanjang durasi suatu hal, ya karena saking maunya lama-lama, tidak mau cepat-cepat. Nah, mungkin seperti itu ya Pak ya. Makna halus atau makna tersirat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kurang cukup. Betul, ya. Kayak seperti yang saya bahas kemarin, anzalal hadida itu artinya apa? Menurunkan besi kan? Yang terjemahan sekarang. Coba lihat terjemahan Departemen Agama tahun 1971. Itu artinya anzalal hadid, menciptakan besi. Nah, jadi memang ya tidak bisa dipungkiri, kadang penerjemahannya itu kurang pas. Gitu kan. Karena ya menyesuaikan. Soalnya kalau tahun dulu kan mungkin belum terjawab oleh sains ya. Misal kalau komponen besi ternyata itu dari langit kan gitu. Ya itu kenapa kita belajar bahasa Arab kan. Jadi agar kita makna presisi sih enggak, tapi paling enggak ketika ada yang kurang cocok, nah kita bisa membandingkan dengan pengetahuan kita gitu. Kalau kita nggak punya kemampuan bahasa Arab, akhirnya kan given saja kan, apa yang diterjemahkan ini kita terima, karena kita punya basis untuk menolak gitu kan. Nah, kalau kita bisa bahasa Arab, kita tidak menolak apa yang ada dalam terjemahan itu, tetapi kita berhak untuk berpendapat. Berbeda, tidak masalah gitu kan. Asalkan apa? Ada hujahnya, ada dasarnya. Gitu, Pak. Oke, barakallah. Gimana Pak Andi? Oh, nanti habis itu Pak Andi. Iya, memang itu harfiah. Kenapa? Tapi gini kan ada kaidah wa khatibin nasa biqadri uqulihim. Berdiskusilah dengan manusia dengan kemampuan pemahaman mereka. Nah mungkin ketika dulu anzala diartikan menurunkan besi, kok besi turun padahal kan itu kan hasil bumi kan itu. Untuk itu biar nggak bias mungkin diartikan menciptakan besi. Tapi setelah terbukti bahwa komponen besi itu tidak bisa dihasilkan oleh bumi, maka dikembalikan kepada fitrahnya. Anzala itu artinya menurunkan besi. Gimana Pak Andi? Iya. Huwa. Bukan, iya. Asaya tongkat itu mu'annas.
Enggak, hadhihi. Kenapa? Kenapa Pak? Heeh. Kenapa enggak hadhihi gitu ya? Punten. Kenapa ini pakai hiya? Enggak, asoya tongkat itu hukumnya mu'annas. Nah, pertanyaan Pak Andi ini benar, saya enggak kepikiran. Kenapa enggak ini pakai hadhihi, tetapi isyaratnya pakai hiya? Dia, seolah-olah jauh kan? Saya buat PR ya Pak ya. Cerdas. Saya enggak kepikiran juga. Oke. Ya, kita sepakat bahwa asoy atau tongkat itu mu'annas. Karena Allah juga asli Allah tahu enggak itu? Allah tahu nggak kalau yang di sampingnya Nabi Musa itu tongkat? Tahu gitu kan? Ya karena Allah juga cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah itu pun juga istilahnya gayung bersambut ya. Nabi Musa juga sangat cintanya kepada Allah, ya itu bisa diungkapkan dari bahasanya. Yang tadi saya buat per dulu ya Pak ya. Kenapa ya? Kenapa nggak hadhihi? Masya Allah. Baru kepikiran ya. Ya itu kalau kita mentadaburinya, kita harus yakin pasti ada pesan tersirat tadi ya. Kenapa pakai hiya? Kok nggak pakai hadhihi kan? Ini tongkatku. Kan? Hah? Iya biasanya nanti. Itu aja Pak. Nah, itu aja jadi PR ya. Oke, barakallahu fiik. Oke. Oke. Terus waktu dia membaca surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 29 itu mengalir saja. Mulai di ayat Al-Baqarah ayat 30 dia mulai agak protes gitu. Jeffrey Lang. Waktu membaca surat Al-Baqarah ayat 30. Tentang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti terkait nahwu sorofnya itu kita bahas agak nanti ya. Ini kita bahas pesan-pesannya dulu ya. Wa idh qala, dan ketika berfirman siapa yang berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fil ardi di bumi khalifatan, seorang khalifah. Jadi Allah berfirman aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu, yang berkata siapa? Kalau qalu pasti banyak. Nah, malaikat ya. Apa? Ya. Qalu, dan mereka berkata, konteksnya malaikat, ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya, di bumi itu, man makhluk, yufsidu yang merusak fiha di dalamnya, wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu, dan kami nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, dan mensucikan laka kepadamu. Qala, dan Allah berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui ma atas apa la ta'lamuna yang tidak kalian mengetahui. Menurut keyakinannya sebelumnya, Nabi Adam turun ke dunia itu untuk apa? Bukan. Keyakinannya sebelumnya. Bukan. Jadi kepercayaan orang Nasrani itu, Nabi Adam ke dunia karena sebuah dosa yang dia lakukan.
Nah, kenapa dia dikeluarkan dari surga? Karena kesalahan, karena dia melakukan dosa. Tapi di ayat ini dia dijadikan khalifah. Akhirnya dia seolah-olah, loh ini kok bertentangan dengan keyakinanku yang dulu gitu kan. Yang dia pelajari dahulu kan. Allah tidak berfirman kamu salah, enggak. Tapi di akhir ayat inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Artinya Allah juga mengiyakan kan kalau manusia itu juga membuat kerusakan. Nah, artinya waktu dia berontak, bagaimana mungkin Nabi Adam itu ke dunia diangkat jadi khalifah? Padahal berdasarkan cerita yang dia yakini sebelumnya, dia ke dunia itu untuk menebus dosa, karena kesalahan yang dia lakukan. Ketika dia berontak di akhir ayat, aku lebih tahu daripada kamu, ya. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu atas apa yang tidak kalian ketahui. Akhirnya dia diam. Oh ya wes. Kan aku lebih tahu daripada kamu, seolah kan digituin. Nah, akhirnya dia diam. Tapi dia puas enggak? Belum. Akhirnya dilanjut ayat setelahnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah wa'allama, dan dia mengajarkan kepada Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, seluruhnya. Summa aradhahum, kemudian dia mengemukakannya, alal malaikati, kepada malaikat. Faqala, maka dia berfirman, ambiuni, sebutkanlah kepadaku, bi asma'i, dengan nama-nama haula'i, yang semuanya itu in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Kan malaikat berkata bahwa kami nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Seolah-olah kenapa enggak menciptakan makhluk yang seperti kami, yang mensucikan dirimu gitu dan memuji-mujimu. Nah, terus Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui atas apa yang tidak kalian ketahui. Nah, terus dijelaskan, dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama, kullaha, semuanya. Nah, terus summa aradhahum 'alal malaikah, kemudian juga disampaikan kepada malaikat. Coba, layar kan, summa aradhahum 'alal malaikat, dan Allah mengemukakan yang diajarkan kepada Adam kepada malaikat. Apa? Suruh nyebutin. Di ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali atas apa yang engkau ajarkan. Nah, dari situ Jeffrey Lang, ini jawabannya. Potensi akal manusia itu yang menjadikan dia berhak menjadi khalifah. Terjawab enggak? Oke. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oke. Ini dibaca sendiri aja, saya bahas poinnya. Terus di ayat 36,
Terus akhirnya kan Nabi Adam kan disuruh ke surga dulu. Gitu. Di ayat 35, waqulna dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun. Ini terambil dari kata sakana. Sukun itu maknanya mati, artinya tenang, melahirkan kata-kata sakinah. Tapi di sini uskun artinya tinggallah. Uskun anta, engkau, wazaujukal jannata, dan istrimu, wakula. Nah, nanti kita bahas, tolong diingatkan kalau lupa. Wakula minha, dan makanlah minha darinya rogodan, hingga puas, haitsu syi'tuma, semaumu, semau kalian berdua. Wala taqraba, dan jangan kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna minadz-dzalimin. Kalau kalian mendekati, kalian termasuk orang yang zalim. Kenapa? Apalagi makan kan itu. Ya, enggak mendekati aja enggak boleh kan gitu. Oke. Fa'azallahuma. Nah, fa'azallahuma. Jadi fa'azallahuma, maka menggelincirkan mereka berdua asyaitonu syaiton anha darinya. Fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan mereka berdua mimma kana fi, dikarenakan apa yang mereka lakukan itu. Waqulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu wahai Adam dan istrimu beserta setan ke dunia, saya ngomong dunia terus kedengaran bumi jadi duni, ke dunia atau ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu, ingat bahwa kalian, ya, Adam dan Hawa dengan syaitan itu adalah musuh, aduun. Walakum fil ardi, dan kalian di bumi mustaqorrun, tempat tinggal, wa mata'un ilahin. Jangan khawatir, kalian di bumi itu tidak lama, ada batasnya, dan kalian itu akan kembali ke surga ketika mengikuti petunjuk Allah. Fatalaqqa Adamu mir rabbih, maka Adam menerima dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaih, maka dia menerima tobat atasnya, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia maha penerima tobat lagi maha penyayang. Allah menerima tobat enggak? Menerima tobatnya Adam enggak? Nah, tapi tetap diturunkan ke bumi enggak? Nah. Kenapa? Setelah bertobat kan? Ya, tapi intinya kan Allah menerima tobatnya itu. Qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian darinya semuanya. Kalau kalian mau kembali ke surga, apa bisa? Bisa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian minni darikun hudan, petunjuk, ikuti itu. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun, dia tidak takut, alaihim, kepadanya, walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih hati. Apa bedanya takut dengan bersedih hati? Apa?
Ada lagi? Oke. Saya pernah baca kalau takut itu kekhawatiran terkait masa depan. Kalau bersedih hati itu kejadian yang telah lalu. Efek dari masa lalu. Jadi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, artinya kalian tidak akan merasa khawatir atau takut dengan kejadian yang lalu maupun yang akan datang selama faman tabi'a hudaya, selama mengikuti petunjuk dari Allah. Nah, ya. Waktu dia membaca ayat ini, dia juga masih mau berontak. Jeffrey Lang, maksudnya dia belum bisa menerima ayat Al-Quran yang dari Allah itu secara pasrah gitu. Nah, terus di 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, langsung diancam. Orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni api neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Akhirnya dia, daripada diancam neraka kan akhirnya dia terima kan gitu. Jadi meskipun awalnya bergejolak. Jadi gini, keraguan kepada suatu hal itu kalau kita telusur itu bisa mengantarkan kita kepada sebuah keyakinan. Awalnya kan ragu dulu, terus akhirnya kita berpikir, akhirnya kan yakin. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya kita harus mengikutkan pikiran kita. Untuk itu kan sering disindir oleh Allah. Ya. Afala tatafakkarun. Gitu. Nah, supaya apa? Kita ikut berpikir juga. Karena dengan memahami Al-Quran, kualitas iman kita akan bertambah. Insyaallah. Sekarang kita belajar praktek sorof. Ya, ini tadi iklan. Gimana? Oh, terlena dengan iklan. Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz ja'ilun, ya, Al-Baqarah 30. Al-Baqarah ayat 30 yang tadi kita bahas. Sekarang kita bahas sorofnya. Wa idz qala, dan ketika berfirman, Rabbuka Rabbuka Tuhanmu, lil malaikati, kepada malaikat ini sesungguhnya aku ja'ilun. Kita bahas ja'ilun. Ja'ilun itu sigotnya apa? Nggak ketawa. Fa'ilun berarti itu isim fa'il, mujarad atau mazid. Mujarad mengikuti pola yang mana? Kan mujarad kan ada 6. Pola 1. Ja'ilun. Pola betul ini isim fa'il. Oke. Mujarrad. Betul. Nah, pola yang mana yang berapa? Fa'ala. Oke. Kok tahu yaf'alu? Oke, saya baca itu. Coba dilihat di bawahnya. Qalu. Terus? Itu jawabannya. Berarti fa'ala terus yaf'alu. Ja'ala yaj'alu. Yaj'alu dhamirnya apa? Huwa. Kalau anta jadi apa? Apa?
Sama enggak? Ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan? Ya. Fi'il amarnya apa jadinya? Fi'il nahinya. Nahi. Saya perbaiki tulisannya. Taj'alu ini fi'il mudhari, terus ini terusnya gimana ya? Mudhari ini fi'il amar, ini fi'il mudhari, ini fi'il amar, terus fi'il amarnya tadi apa? Fi'il nahinya apa? Pernah dengar lafaz la taj'al enggak dalam Al-Qur'an? Nah, itu kalau doa, la taj'al fi qulubina ghillan. Nah, jangan jadikan. Kalau sudah tahu enggak, saya carikan lagi. Berarti ja'ala itu bab berapa? Bukan, kalau satu pasti fa'ala yaf'ulu. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Yang menjadikan bahasa Arabnya apa? Belum dihapus. Ja'ilun itu yang menjadikan. Isim fa'il toh? Inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan. Jadikanlah, jangan jadikan, akan menjadikan, yaj'alu, ya taj'alu. Bumi enggak. Iya. Oh ya. Jadi di Al-Quran itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Manusia itu ditanggung sendiri-sendiri, masing-masing. Jadi seseorang itu tidak memikul dosa orang lain.
Ya, tidak dibebani. Ya, bagaimana dia nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dia kena getahnya kan? Ya, kalau harta warisan. Ya, karena itu hablum minanas kan. Iya, karena ya itu. Daripada digantung di langit, itu kalau belum terbayar. Ya, betul. Nabi Syis itu. Kalau kita baca ini di ayat 37 itu, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin. Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Talaki. Ya, soalnya di sini beberapa kalimat wallahu alam isinya apa. Ya mungkin bisa aja itu isinya petunjuk. Meskipun tidak seperti Nabi Idris tadi ya yang mendapatkan wahyu. Tapi yang jelas beberapa kalimat yang dirahasiakan itu bisa juga yaitu petunjuk. Ya. Sudah? Sudah. Qalu mereka berkata ataj'alu sudah dibahas ya. Fiha di dalamnya may yufsitu. Yufsitu i'rabnya apa? Hmm? Yufsitu film dari Yufsitu sifatnya apa? Betul. Coba kalau pakai itu. Yufsitu itu ini kan film dari mujarad atau mazid? Pakai pola af'ala. Af'ala yuf'ilu. Berarti yufsitu fi'il madinya afsada. Jadi kalau af'ala afsada yufsitu. Afsada fi'il madi, fi'il mudhari'nya yufsitu. Orangnya namanya fi'il nahinya apa? Pernah dengar? Latuk situna. Latuk situ atau latuk situ? Fi'il nahinya latuk situ. Jangan kalian berbuat kerusakan atau merusak.
wa yasfikud dima wa nahnu dan kami nusabihu segotnya mudhari mazid mujarrad mazid mengikuti pola betul sabbaha fa'ala yufa'ilu ya betul insyaallah bab 7 oh ya nggak apa-apa bawa contekan nggak apa-apa yang penting tahu nyonteknya aja kan itu yang menjadi masalah itu disuruh nyontek terus nggak tahu tempatnya nyontek kan fa'ala yufa'ilu sabbaha masdarnya apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya enggak? Sabbaha yusabbihu tasbihan tasbih itu adalah masdar fi'il madhinya sabbaha nusabbihu kami memujimu bihamdika dengan memujimu wa nuqaddisu dan mensucikan laka kepadamu qala dia berfirman ini sesungguhnya aku a'lamu istilahnya apa ini a'lamu ilmu dari ya lima ya'lamu oke ya kalau fi'il mudhari zamirnya ada di situ gitu di apa itu fi'il mudhari ya oke a'lamu aku mengetahui ma atas apa ta'lamuna yang tidak kalian mengetahui wa 'allama dan dia mengajarkannya satu kali mau banyak kok tahu apa ada tasdidnya ya toh litakfir menunjukkan banyak kan dan dia mengajarkan Adama kepada Adam al asma'a namanya satu atau banyak kok tahu ada panjang apa semua yang ada itunya panjang apa banyak contoh sawaun alaihim itu apa banyak enggak kan adanya yang istilahnya Bu Samsyah itu benderanya itu kan kalau dari segi ilmu tajwidnya kan ada matobi'i ketemu hamzah dalam satu kata kalimat jadi enggak ada hubungannya dengan itu jamak atau enggak taunya jamak jadi kalau isim itu mufrad kalau asma itu banyak jamak taksir jadi polanya isim itu satu kalau asma itu banyak di sini ada enggak ya contohnya isim jadi kalau isim itu satu nama kalau mufradnya isim jamaknya asma untuk itu asmaul khamsah husna lo enggak apa-apa benar enggak salah jadi gini ini nggak apa-apa
Ya nggak apa-apa, kan nggak salah. Iya, tapi jadi alasannya banyak bukan karena ada benderanya itu ya. Isim itu satu, asma banyak, jamak. Isim itu mufrad. Astagfirullah. Dan ditekankan bahwa yang diajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama. Kullaha. Iya. Cuma bisa satu bahasa ya, paling enggak bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia ya. Summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Saya bahas yang poin-poinnya aja. Kuntum, sigotnya apa? Sigot. Hah? Ayo, kalau kita ulang dulu. Apa? Ini isim atau fi'il atau huruf? Isim apa? Apa Pak Eko? Biasanya isim kana. Fi'il apa Pak? Fi'il madhi. Bingung kan? Ini fi'il madhi dhamirnya apa Pak? Antum. Ya, dhamirnya antum. Dhamir huanya dia dari ka. Kana. Jadi untung. Aneh nggak? Fa'ala. Kalau antum jadi apa? Fa'altum. Ini kan yang kita pelajari. Karena kok jadi kuntum? Hah? Gimana Pak? Betul. Itu acuannya di mana Pak? Oke. Betul, betul. Ini sama dengan oke. Kalau misalnya kalau kana jadi kuntum berarti kola jadi apa? Kultum, sama enggak? Kola dengan kana. Jadi nanti dhamirnya antum pakai polanya kayak gini. Kalau mau lengkapnya ini dibuka halaman bentar. 60. Ini sama enggak dengan soma? Berarti nanti kalau antum jadi apa? Tuntum, artinya kalian puasa. Udah ketemu lafadz fi'il madhi soma.
Yang ke bawah, nah, antum jadi apa? Sumtum. Kana jadi apa? Kuntum. Kola jadi apa? Kultum. Dhamirnya antum. Dhamirnya antum. Saya ulangi. Kuntum itu sigotnya apa? Fi'il madzi. Dhamirnya apa? Antum. Kenapa pakai pola itu? Di sini tidak ada. Betul, binanya ajwaf. Oke, coba dibuka di halaman 9. Yang bina ajwaf itu apa contohnya? Sona. Isim fa'ilnya jadi apa? So'imun. Ya. Soma jadi so'imun. So'imun pernah dengar? Orang yang puasa. Ada orang namanya So'imun. Oh ya, artinya orang yang puasa. Terus kola jadi koilu. Itu isim fa'il. Kalau fi'il amr, sona jadi apa? Sun. Soma jadi kola jadi. Masya Allah. Ketemu ya? Kalau bareng-bareng ketemu. Kenapa Pak Eko? Kebayang ya? Udah ditulis dulu, udah malam. Ya. Kalau tulisannya kurang jelas, bilang bagian mana, nanti saya perbaiki. Hah? Oh iya. Ya wis. Kalau sama ibu-ibu ya aja, nanti daripada salah saya. Ajwaf itu apa? Ajwaf adalah
Dibuka halaman 2. Fi'il ilat. Alif wawu ya itu huruf ilat. Fi'il ajwaf, fi'il yang ain fi'ilnya terdapat huruf ilat. Halaman 2, nomor 4. Bawah. Contoh, kola. Aslinya apa? Kowala. Wawunya diganti alif. Ketawanya saat kapan? Kola. Fi'il. Madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Yaqulu. Nah, baru ketahuan kan? Wawunya nampak lagi. Tapi ketika fi'il madhi ini harus diganti alif. Nah, ini dipelajari di bab iklal. Contoh, sona, masdarnya apa sona? Nan. Ya enggak? Ya enggak? Soma jadi apa? Oh saya saum. Itu masdar. Kola jadi pernah dengar lafaz-lafaz kaulan? Perkataan. Kan Nabi apa? Kaulan syadida. Nah, nanti kalau ada yang bilang gitu, ayo kaulan itu segotnya apa? Itu binanya apa? Jadi kaulan itu segotnya masdar, gitu. Binanya ajwaf. Kenapa ajwaf? Karena ain fiilnya berupa huruf ilat. Masya Allah. Jadi kalau ngomong sama Musamsyah nanti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu. Jadi enggak apa-apa berproses, enggak apa-apa. Sudah terjawab ya Bu Samsyah ya. Ajwaf itu adalah fiil yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Ain fiil itu apa sih? Fa, ain, lam. Berarti yang tengahnya ini ada huruf ilat. Itu namanya bina ajwaf. Kan kowala kan huruf ilatnya di mana? Di tengah kan? Nah, itu namanya ajwaf binanya. Ini kayaknya perlu sering-sering dimurajaah ini. Ya. Gimana, Bu? Bu Wulan? Yaqulu. Fi'il mudhari'nya. Artinya saya ingin menunjukkan bahwa waktu fi'il mudhari wawunya itu nampak lagi gitu loh. Jadi waktu fi'il madhi itu diiklal aslinya qawala. Terus diiklal jadilah qola. Sowama, soma. Sowana, sona. Nah, waktu fi'il mudhari itu muncul lagi. Yasumu, yaqulu, wawunya muncul lagi.
Pusing. Gimana Bu Samsia? Gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Insya Allah tahun depan belajar sendiri, insya Allah. Nggak bingung. Tapi kalau bingung ya berarti tahun depannya lagi. Yang penting berproses saja. Ini masih mending ini. Dulu saya 5 tahun itu. Di tahun ketiga aja itu bingung. Namanya Johan. Masih ingat benar sampai sekarang itu. Ini nahwu itu bahas apa gitu. Kalau tajwid kan jelas. Ini mat tobi'i, mat wajib, mutasil kan itu. Nah, nahwu itu di tahun ketiga itu ini kita belajar nahwu itu melajari apa sih gitu kan. Saking nggak pahamnya. Tapi saya tetap belajar, terus teman saya itu nggak lanjut. Ya intinya tetap belajar aja, sampai di satu titik Allah membukakan pemahaman. Tapi ya masing-masing orang kan ada jalannya sendiri ya. Mungkin tapi dia ngaji di tempat lain. Bu Ana sudah nulis? Sudah? Coba di tasrif sona, ini yang lain itu aja sih sambil nulis, sambil nunggu pulang ini. Kan yang di kitab ini kan ada sona. Ya, coba kalau itu diganti kola. Terus isim maf'ulnya apa? Apa? Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun maqulun ya? Maqulun. Terus fi'il amrnya qul. Artinya apa qul? Jangan katakan la taqul, terus apa Pak Eko? Maqalun lisanul khal khairun min lisanil. Jadi kalau maqalun artinya apa? Tempat berbicara atau alat berbicara. Apa? Miskolon. Hah? Kok miskolon? Mif'alun. Oh ya. Oh. Maf'alun ya. Mikwalon. Kok jadi miskolon? Hah? Mikwalon. Mikwalon. Soman so imum masulun sumlat sumas. Ada pertanyaan? Udah ya? Udah jam 9:30. Nggak terasa. Gimana Bu Samjah? Kayaknya dahinya di gini apa namanya? Apa? Alatnya ya alatnya jadinya apa? Contoh gini, nasoro artinya apa? Menolong. Isim alatnya jadi apa?
Apa? Apa? Kok misro? Isim alat, oh ini tinggal baca kok. Isim alatnya itu loh. Iya. Min sorun. Artinya alat menolong. Nasoro kan menolong. Fi'il madhi. Isim alatnya mif'alun min sorun. Berarti alat untuk menolong. Ya kalau dia kecemplung kali berarti galah. Kalau iya sesuai konteksnya kan itu. Contoh. Contoh Bu Samsiah buka halaman 12. Fataha artinya apa Bu Samsiah? Pandang wajah saya. Fataha artinya apa? Membuka. Oke, isim alatnya jadi apa? Dilihat di halaman 12-13. Miftahun. Pernah dengar? Kunci. Makna dasarnya itu apa? Alat membuka. Untuk itu miftah artinya kunci. Gitu. Kenapa? Oh ya, itu namanya maling kalau alat bukannya linggis itu. Bisa dipaham ya? Gak usah malam-malam, ini sudah malam soalnya. Gitu ya, pesan saya, jangan hanya membaca Al-Quran saja, tapi mulai naik kelas, fahami pesan-pesan Allah itu. Ya, terlebih tadi apa bahasanya? Apa halus apa tadi Pak? Makna halus atau makna tersirat. Paling enggak makna kasarnya dulu lah. Maksudnya yang nampaknya itu dulu lah. Makna halus itu memang perlu effortnya lebih. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai yang dicurhati oleh Rasulullah tadi ya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini kaumku itu menjadikan Al-Qur'an ini suatu yang diabaikan. Nah, yang diabaikan itu bisa juga dibaca, tetapi apa yang ada di dalamnya itu tidak diindahkan. Ya, atau dia baca tapi nggak tahu. Ya, yang tahu tapi tidak diamalkan atau diabaikan. Ya kan banyak juga ya orang yang baca tapi tidak tahu apa yang dia baca. Itu masih mending daripada nggak baca kan gitu. Ya gimana mau tahu, baca aja enggak kan itu. Latar kabunna tobakon antobak. Udahlah dijalani aja. Niscaya kita akan menapaki tingkatan demi tingkatan. Yang ngaji aja belum tentu paham ya. Apalagi yang nggak ngaji. Ya wis lah. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pekan depan saya ada uzur, jadi libur ya, karena nggak mungkin saya